Dari tadi pengen ditanya, emang mau ditanya apa sih Pak De? Enggak ditanya. Nggak ada ya? Mau langsung pulang saja, Mas. Tapi ujung-ujungnya baru 1, 2, 3, 4 selesai. Akankah terjadi di Sur Channel? Pernah dibahas nggak sih ke depannya pengen jadi apa dan kayak mana gitu? Sebetulnya kita belum mikir sampai ke depannya. Sur Channel itu kan idenya tuh kan beragam-ragam nih. Kita pengen tahu gitu, pembuatan idenya tuh dari siapa sih sebenarnya? Apakah satu orang ataukah ada beberapa orang kayak gitu? Kalau di Sur Channel itu kita bicara kami ya. Jadi ini kerja tim. Jadi semua punya ide, kita tampung, kita kembangkan. Itu aja. Kadang ada muncul idenya dari Pak Desur, kita kembangkan. Bahkan ada ide itu malah dari orang lain. Nah, Ngumpul-ngumpul di warung kopi, kayaknya lucu nih ngangkat begini. Garap tadi. Diem-diem garap. oh, kayak gitu ya, sesimpel itu kan? Sesimpel itu aja. Terus untuk penggarapan mekanisme selanjutnya seperti apa sih, Pak De? Kan habis dapat ide nih, Iya. digarap nih. Kayak gimana sih? Apakah latihan dulu atau langsung syuting? Ataukah mandi tunjuk kembang dulu 7 rupa? Kadang ngalir aja kita. Kadang pas ngobrol-ngobrol sama-sama ada yang keceplosan apa. Wah, cocok nih jadian konten nih. Kembangkan Jadi, sama-sama. Itu aja. Setelah skripnya jadi, ada latihan dulu nggak sebelum syuting? Enggak pernah. Langsung jadi Langsung. bisa dibilang tiba masa tiba bakal just gas. Iya. Skrip saya buat, kita diskusikan dulu gimana ada kurang atau ditambahkan. Sudah, gitu aja. Jadi Biar maksudnya kita kalau terlalu banyak coaching takutnya terlalu terbebani gitu. oke, bener, itu secara psikologi sih iya. Tapi kalau pada pelaksanaan syutingnya nanti kayak cut, ada yang kurang pantas, cut, itu gimana tuh? Pernah terjadi nggak? Kayak misalnya yang adegan ini itu bisa sampai ada yang kayak gimana gitu? Ya kalau cut itu memang sudah resiko ya karena nggak ada coaching kan. Jadi ya makanya editor kami itu pusing sebetulnya. Nggak sebetulnya editor kita di mana sih orangnya? Tuh. Dia pemalu kasihan. Oh, pemalu. Padahal kalau kita masukin ke sini boleh dong harusnya ya kan. Boleh. Cuman dia pemalu. Sahabat 31 dan warga Nunukan, untuk orang yang di balik layar ini masih dirahasiakan dulu. Nanti sampai cari tahu sendiri lah. Kalau pengen cari tahu ya datang ke lokasi Merapat syuting. aja ke base camp. Oh, lokasinya di mana nih? Jalan apa sih? Jalan Angkasa, Gang Mandor Bedu 9, nomor Nah. 10. Hah? Oh iya, nomor 10, benar. Terus itu kan dari ide cerita. Ide cerita, pembuatan dan syuting. Proses editing juga udah dilakuin. Diposting nih. Pernah ada kayak nih, mantep nih. Tapi nyatanya enggak. Atau lost, tapi nyatanya kayak gimana? Pernah kayak gitu nggak? Pernah. Jadi kami ini sebetulnya ada 10 konten yang sudah jadi dan enggak tayang. Kita punya 10 enggak tayang. Dan diulang lagi, enggak tayang lagi. Gitu kayaknya kurang lucu. Diulang lagi syuting, enggak lucu juga, enggak tayang lagi. Lah, itu kenapa? Maksudnya emang karena dari Enggak, ternyata begitu sudah jadi, kita tonton bareng-bareng kan, kita koreksi. Enggak lucu ya. Dosa ditayangin. Ada 2-3 konten yang kita tontonkan ke orang yang di luar tim. Orang lain ya biar dia penilaiannya objektif gitu kan. ada. Coba nonton ini. Lucu nggak? Dia melongo aja. Lucu nggak? Biasa. Nggak tayang. Itu ada 10 itu. kayak gitu aja. Iya. Udah kalau emang orang bilang oke, dari intern dulu misalnya, ini kayaknya nggak lucu, nggak tayang. Nggak tayang. Terus dinilai jadi orang lain juga, ini biasa aja, ya Nggak tayang juga. Berarti mengedepankan kualitas memang ya. Ya mungkin juga sih Berusaha sih. karena kan niat kita menghibur orang. Kalau orang sudah bilang nggak lucu ya sudah nggak tayang. Kita aja nggak lucu apalagi orang lain gitu kan. Nggak usah ditayang sekalian. Tapi gitu. kan Dilihat sendiri aja nggak menghibur ya. Apalagi orang lain. esensi komedi kan tidak semua orang sama nih. Iya. Penilaiannya kan. Betul. Mungkin bagi tim ini lucu, tapi bagi orang itu tidak. Atau mungkin bagi orang lucu, bagi tim itu tidak gitu. Nggak pernah mencoba gambling gitu, apa aja hajar. Kita belum ada keberanian untuk melempar sesuatu yang kita sendiri ragu. Gitu. Artinya menjaga perasaan penonton. Betul, kita masih terlalu baperan sama Waduh. penonton. Oh gitu. Jadi misalnya kayak gini, ada yang penonton, yang kemarin asik, yang sekarang kalau udah asik, udah akhirnya malas nonton kayak gitu. Ya, Terpikir kayak kita gitu ya? takutnya begitu aja sih. Kita tidak ingin garisnya begini terus begini, kita nggak mau. Jadi minimal tuh rata lah, nah itu. Gitu.
tapi jangan kita takut ya, ada ketakutan dari kami untuk menyajikan sesuatu yang kurang baik atau tidak berkualitas atau tidak lucu. Oke, berarti dari ide cerita kan emang harus matang. Harus matang. Dan membalut itu menjadi komedi itu kan sulit. Itu yang sulit. Makanya saya bilang di awal tadi itu kita menyesal bikin ini tuh jadi konten komedi karena ternyata susah. Beban. Oke, mau dideklarasiin, mau klarifikasiin nggak di sini, mau ganti genre gitu? Jadi karena kami sudah terlanjur tercebur di dunia konten komedi, ya sudah. Mohon lanjut. ketawa aja. Ketawa lah ya. Kasihan Pak kami bakal ketawa Pak. Minimal itu komennya WK. Senang sudah kita. Walaupun itu ya sekedar komen gitu ya. Iya. Oke, kita kembali ke awal dulu sebentar. Kenapa sih memilih nama Sur Channel? Nih buat sahabat 31 juga nih yang pengen tahu gitu. Ya jelas bukan kemauan saya, mereka. Nah, ini harus dari mana nih? Karena dari awal kan kita sudah tentukan tokoh sentralnya siapa. Oh gitu. Kebetulan dia. Kita sudah mencoba beberapa nama, cuma kayaknya nggak serak aja. Ada mau bikin sempat Mabintang Channel. Sempat itu. Keluarga Cempaka Channel. Kayaknya nggak serak juga. Cempakul Channel. Akhirnya sudah konten satu mau dirilis, masih bingung cari nama channel apa ini. Akhirnya sudahlah, Sur Channel aja, tokoh sentralnya kan Pak De Sur Channel aja, sudah selesai. Jadi ya langsung ya. Padahal itu kan konyol juga sih, keluarga Cemara jadi Cempaka. Betul. Tempakul itu kan juga ikan yang Cuma banyak nggak setuju. Oh gitu. Terus untuk pembuatan segala macamnya itu dalam seminggu biasanya butuh waktu berapa hari sih, Pak De? Untuk pembuatan pembuatan kontennya gitu. Kapan waktu syutingnya, kapan rilisnya, itu dalam seminggu sekali atau seminggu 2 kali? kalau kami diusahakan seminggu sekali. Jadi Seminggu hari sekali. Sabtu Minggu dong ya. Sabtu Minggu itu diusahakan, kalau udah Sabtu Minggu kita syuting. Jadi kalau Sabtu seandainya ada kegiatan yang lain kan, ya udah Minggu aja. Oke. Biasa aja ya. Syuting tuh susah nggak sih sebenarnya? Ya dulunya sih susah, sekarang gampang. Wih, sombong amat. Gokil. Terus Bisa kalau lebih sombong lagi? Hah? Bisa lebih sombong Lebih lagi? sombong lagi bisa nggak sih? Gokil, di zoom gue nanti. Terus kalau misalnya di cut sebel nggak sih? Sebel. Pernah paling lama di cut berapa kali itu? Diulang berapa kali? Berapa kali ya? Pokoknya sampai sebel gitu pernah nggak sih? Pernah. Sampai muntah-muntah kan? Serius? Iya, cut minum, muntah. Begitu pas dapet, muntah. Cut lagi. Alah. Kebanyakan minum. Tapi Dejuna orang tua ngedukung aja ya. Nggak pernah kayak ngalang-ngalingin, gak usah dulu kayak gini, umurnya belum cukup gini. Nggak pernah kayak gitu. Nggak. Yang penting belajar tetap rajin ya. Yang dari pertama sampai akhir, dari konten yang terakhir juga. Itu menurut Pak D, yang paling menurut Pak D itu kontennya atau videonya, video komedi yang paling jos yang mana sih? Kalau aku, Menurut Pak D, pilihan Pak D. video yang paling jos dukun. Dukun ada 2 loh, yang mana? Jimat. Dukun apa? Suso kok dukun. Oh, susu. Suso. Yang susu. Itu kenapa memilih itu paling jos? Karena saya di situ selama ini konten yang sudah berapa kita ya? 7 ya? 7 saya betul-betul jadi orang terkeren cuman di situ. Karena selebihnya mengguyur sendiri. Bapak belur. Diminumin aki gitu-gitu ya. Itulah saya paling keren. Oh, karena sematnya, Mbak. Oh, gitu. Kalau Dejuna, video yang menurut Dejuna yang paling favorit, Paling senang. yang paling seneng. Nasionalisme kita tapal batas. Siap, memang jiwanya jiwa kayak gitu. Ini jujur atau emang disuruh orang tua? Jujur. Oh, jujur. Mana tahu kan, nanti coba ini ya gitu. Kalau Cak Codot, Kalau saya suka di kawin silang. Karena di situ saya diberi kesempatan berperan selain codot tapi bukan perempuan. ya, akhirnya. Akhirnya jadi kayak mafia ya bahasanya ya. Akhirnya saya ingin menyentil-nyentil sesuatu tuh kalau jadi codot tuh susah. Jadi kalau jadi Ramli itu loss. Sesuai explore diri ya. Iya. Nah, komedi juga kan ada tujuannya juga, kayak kadang ada yang komedi lurus aja atau cuma ngebanyol biasa aja, dan juga ada tujuan tertentu nih. Sur Channel memilih komedi yang genrenya ke arah mana sih sebenarnya? Mas Codot. Kalau saya inginnya itu sebetulnya kalau dipelajari dari konten-konten kita
tanpa kami sadari sebetulnya arah-arahnya kami itu larinya mau ke film-film pendek tapi komedi dengan balutan sinematik dan nyaris film pendek lah. Jadi di situ ada clue-clue, tidak hanya banyolan konyol, lempar air sini, tapi di situ ada petunjuk-petunjuk, ngajak orang berpikir, komedi cerdas lah. Nah, itu dia tuh. Dan sentuhan-sentuhan teknis baik itu dari sinematografinya juga dapat ya kan. Mungkin kan di luar sana juga ada juga warga Nunukan yang bikin konten tapi komedi ya, tapi biasa aja pakai HP aja, atau yang mungkin tidak terlalu secara teknisnya dipoles gitu kan. Tapi di sini kan dipoles sekali. Makanya 31 sendiri itu menilai kalaunya Sur Channel ini adalah komedi terniat di Nunukan sementara ini. Kita tidak tahu ada musuh lain. Apakah 3-0 bangkit lagi? Kami berharap ada konten-konten lain yang lebih dari kami. Wih. Jadi kami terpacu kembali kan. Munafiknya begitu ya ceritanya. Ceritanya begitu. Terus Jun, Apa? munafiknya begitu, sombongnya bagaimana? Sombong gak sih? Terus ini kan basicnya kan orang bisa dibilang Jawa ya. Iya. Mayoritas rata-rata Jawa. Di Nunukan kan bahasanya mungkin yang lebih banyak terkenal kan Bah, Kawa apa segala macam yang aksen-aksennya kayak gitu. Sulit nggak sih? Sulit sih. Untuk lidah kami itu agak susah gitu sebetulnya. Tapi kita tetap ingin mengeluarkan kata-kata seperti itu. Cuma kadang karena ini susah juga, saya juga susah. Sebetulnya saya sudah totalitas. Tetap Susah pakai memang, bahasa gitu. Nunukan. Oke, Bah apa? Tapi tetap medoknya keluar, Mas. Nah, itu tuh kan namanya asimilasi sih sebenarnya, nggak apa-apa juga. Dan kita pride sekali sebagai warga Nunukan gitu kan. Kita bangga sekali ngangkat tentang Nunukan gitu. Kesulitannya di mana sih kalau ngangkat tentang Nunukan tuh selain dari bahasanya? Mungkin kita belum ketemu tema yang seperti itu sih. Dan kami juga belum ketemu bintang tamu yang dari luar kami. Maksudnya dia betul-betul bahasanya, logatnya atau orangnya logat Nunukan. Kami lagi mencari sebetulnya, cuma belum ketemu aja gitu. Tapi pengen nyari. Pengen nyari sekali. Warga Nunukan langsung aja. Nah, tulis di kolom komentar. Aku pengen gabung dong, boleh dong? Boleh. Sebentar Ki, kulihat-lihat dulu. Kami pengen cari orang-orang yang begitu, yang logat-logat sini. Cuma belum ketemu. Tapi emang bener ya, pengen nambah personil juga ya. Bukan nambah personel, kita pengen nambah bintang tamu, collab gitu. saja. Collab kami membuka untuk collab kami Nunukan bahwa di Nunukan ini beraneka ragam suku itu Boleh. ada dan kita bisa sama-sama. Semua umur nih ya, bebas ya. Betul. Tuh warga Nunukan, langsung aja yang pengen, yang merasa Anda Nunukan sekali dan Anda bah-bah sekali, Merapat. langsung aja tulis di Merapat kolom ini. komentar, merapat di sini juga, bilang mau gabung. Syaratnya ada nggak sajen gitu membawa apa gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Kepala kambing. Syaratnya yang penting nggak tahu malu. nggak tahu malu. Siap dibully, siap disiram air. Pasti habis ini nulisnya ragu-ragu nih. Masih mikir ya. Susah juga ya. Nih, ntar ada adegan ditabrak-tabrak, adegan ditoyor-toyor nih gua nih yang kena nih gitu ya. Insya Allah itu yang terjadi. Terus Sur Channel sendiri ke depannya pengen nggak? Kan komedi nih, kita sentuhin lagi ke komedi. Komedi itu kan kita seperti yang kita tahu juga banyak isi-isian komedi yang isinya menyinggung, baik itu kebijakan, baik itu tentang dinamika sosial di Nunukan. Sur Channel masukin itu nggak sih di setiap adegannya gitu? Kita berusaha sih nggak masukin sebetulnya. Nah, Cuma ini. kadang kita nggak tahan untuk menyentuh itu. Jadi kita tipis-tipis lah. Dengan berat hati. Dengan berhati kita tipis-tipis. Karena nggak Oke, sabar juga. berarti dengan berat hati artinya ada yang menahan. Siapa yang menahan? Kesepakatan kita bersama sih memang Oke. awalnya memang begitu. Kita tidak perlu mengkritik sosial. Kita betul-betul pure komedi. Oke. Biar orang semua terhibur. Tapi kadang nggak tahan juga. Jadi Keceplosan lah. dilema juga jadinya kan. Tipis-tipis lah. Karakternya Pak Desur kan kalau dilihat dari video ke video lainnya selalu yang tersakiti seperti konten sebelumnya ini ya, yang paling terakhir tersakiti. Dari anak-anak yang kurang ajar ini kan, wajahnya paling cocok dianiaya. Dan Pak Desur nerima aja ya. Terima kalah Mas dia berdua. Mungkin dari segi adegan Pak Desur mungkin punya beban yang lebih ya kan, maksudnya Iya. kayak yang kontak fisik, kontak yang penting tidak ada kontak jodoh ya. Iya. Di sini aman. Aman. Tapi kalau yang Mas Jodoh kan lebih kepada korban karakter sih kayaknya ya. Kalau ada cewek, jadi cewek. So, nerima aja kayak gitu ya.
mau nggak mau kan channelnya namanya dia. Jadi dia yang harus paling banyak disiksa. Oh iya bener juga. Kecuali channelnya jadi codot channel, mungkin saya yang banyak disiksa. Waduh. Tapi karena sur channel, Sur iya channel. yang Siapa suruh ya siapa kan? suruh. Dan itu bukan permintaan saya. Saya memang dari apa sudah tamat ini digiring mau disiksa saya ini. Tapi tetap jalan aja kan, terima Jalan, aja kan. jalan. Oh, artinya ya udahlah, ini kan sekedar entertain aja gitu kan. Sekedar komedi. Tapi kalau di komedi orang melihat kan ponakan kurang ajar emang ini. Ke depan harapannya pengennya kayak gimana sih Sur Channel? Mulai dari Pak Desur dulu deh. Pengennya tuh contoh ya. Mungkin ke depan kita pengen membuat pentas seni, atau kita membuat pagelaran, atau kita mungkin hanya mengejar YouTube lah ya kan. Hanya di YouTube saja fokusnya, ataukah pengen keluar lagi? Kalau untuk saat ini ya Harapannya sementara ngalir. dulu. Cuman kalau untuk ke depan ya siapapun tetap bercita-cita. Ya, mana tahu Tapi ada. untuk saat ini memang dari awal kita sebagai ayolah bikin konten ini. Kita minimal untuk menghibur diri sendiri dan untuk mengisi waktu luang mereka. Hah. Untuk menghibur diri dan siapa itu bisa menghibur warga masyarakat khususnya Senunukan dan Indonesia umumnya. Oke. Seperti itu. Ngalir. Dek Juna, harapan kedepannya kayaknya kayak pengen apa nih di Sur Channel? Ataukah besok mau keluar? Matilah. Jadi harapannya kayak gimana? Harapan. Heeh. Harapan. Dar. Pecah ini Elo. Ayo, jawab. jadi pengennya kayak gimana ke depannya? Maju kan. Pengen jadi peran utama, Pak. Itu harapan yang menghancurkan rekan. tapi tidak apa-apa, itu kan namanya juga harapan ya kan. Mana tahu Pak Desur udah mungkin udah pensiun kali, nanti selanjutnya kan bisa jadi si Dek Juna yang bakal gantiin jadi pemeran utama ya pokoknya ya. Ya. Tapi kata Om Sodot kemarin, nanti kamu jadi peran utama Jun setelah kuliah. Iya kan? Nih. Ya, Kalau boleh Juna lah. setelah Ya boleh lah. kalau Juna setelah kuliah Pak Desur di mana ya? Terus saya udah umur berapa itu? Masih bisa nge-YouTube ke saya. Berdiri ya kan, masih diguyur-guyur nggak? Itu aja sih pertanyaan. Sudah begini tega kan gue jorok-jorokin. Kalau Mas Codot sendiri harapannya nih. Kalau harapan saya sih berkarya aja. Wah. Kalau masalah YouTube viral, monetize apa Wih. itu bonus. Ya. Wih. Itu bonus. Lagi-lagi nih Munafik part 2 ya. Ya, itu bonus saja. Tapi kan penonton pasti mengiranya, wah nih penontonnya banyak nih. Wah ini tujuannya nge-YouTube buat cari duit nih. Dipungkiri nggak? Saya pungkiri sih. Jadi kalau kami ini kan sudah bekerja semua ya. Alhamdulillah. Sudah bekerja semua. Jadi ini tuh hanya sekedar menyalurkan hobi saja. Kalaupun ada dari situ ada manfaat kontennya selain itu ya itu kami anggap bonus saja. Bonus, oke. Bonus saja.